Bener, jadi ketemu assalamualaikum, cium tangan, udah nggak pernah kita ngobrol. Bapak malah kalau kita datang malah tidur gitu, nggak pernah nama nanya-nanya kabar. Jarang dikomunikasi saya sama bapak, udah jauh, nggak kayak dulu lagi. Terakhir komunikasi sama bapak kapan, ingat nggak? Terakhir komunikasi bapak kemarin pas abis acaranya Willy Salim masih sempat ketemu. Saya datang ke rumahnya berapa kali, terus nggak lama juga sih waktu itu. Malah bapak nyuruhnya Isa buru-buru cepat pulang. Udah pulang sono pulang. Kayaknya dia nggak mau Isa datang ke rumah. Ya, itu kapan tuh persisnya? Sebulan lalu atau lebih? Baru kemarin. Oh, belum nyampe sebulan ya? Belum. Baru minggu-minggu ini malah. Ya, ada obrolan mungkin sama bapak pada saat ketemu? Aduh, untuk obrol-obrolan itu nggak pernah ada lagi. Sekarang mah bapak jadi jauh sama anaknya. Jauh banget, nggak kayak dulu. Jadi nggak, nah, jadi pas pada saat ketemu itu cuman kayak saya doang atau gimana nih? Nggak ngobrol sama sekali atau? Enggak, bapak nggak pernah ngobrol, nggak pernah nanya gimana kabar anak-anaknya atau bapak lagi kurang sehat atau gimana gitu. Jadi cuman ketemu, cium tangan atau seperti apa mungkin pada saat kemarin misalnya? Iya bener, jadi ketemu assalamualaikum, cium tangan, udah nggak pernah kita ngobrol. Bapak malah kalau kita datang malah tidur gitu, nggak pernah nama nanya-nanya kabar ke. Mana pernah bapak sekarang? Ya. Melihat kondisi bapak yang sekarang kan sakit stroke ya? Iya bener. Ya. Melihatnya seperti apa mungkin sebagai anak melihat kondisi bapak? Ya mana ada sih kak, namanya orang lagi sakit gitu ya. Kita tuh ngerasa prihatin, apalagi untuk saat-saat ini prihatin banget. Kalau Mbak Isa anak dari istri keberapa bapak? Mohon maaf. Dari istri kedua, punya anak namanya saya Aisyah sama Halimah. Nah ibu saya namanya Tasirah. Berarti kalau kakak Halimah itu adiknya kakak atau kakak? Iya, Halimah itu adik saya. Oh gitu ya, berarti anak pertama. Anak pertama. Dari Tasira. Iya dari Tasirah. Ibu Tasira istri kedua. Istri bapak. kedua. Tapi Dari mohon maaf dulu, nikahnya secara resmi atau siri atau seperti apa mungkin ini? resmi, nikah resmi di rumahnya almarhum Em, di depan almarhum Em juga, istri yang pertama. Berarti tercatat di KUA. Iya benar. Oke, iya. Sekarang melihat Pak Tarno yang terlihat selalu sama istri yang terakhir yang sebelumnya Dewi ya. Iya. Bisa dibilang banyak yang mengatakan kalau Pak Tarno bapak donasi segala macam karena dimanfaatin oleh Dewi. Ternyata seperti apa mungkin? Kalau masalah untuk donasi, saya sih nggak pernah tahu, nggak mau tahu juga masalah itulah kak. Ya, tapi melihat nggak sih kalau bapak kayak maaf dimanfaatkan gitu oleh Dewi? Iya, emang saya lihat, saya perhatiin itu bapak emang diekspos atau diperdagangkan, dijual atau dipajang sebagai dagangan. Iya, kan asistennya juga sih Slamet katanya pegang semua ATM bapak ya. Mbak tahu nggak hal itu? Iya, saya tahu. Emang dulu dia yang megang handle ATM bapak atau segala semuanya juga yang megang keuangan Slamet. Ya, boleh bilangin ya, katanya kan asistennya itu si Slamet atau drivernya bapak ya, katanya semua pegang ATM-nya bapak. Iya, waktu kemarin sih emang si Slamet yang megang. Karena saya sering ngomong sama bapak, Pak, kenapa sih ATM ini orang yang megang, kenapa nggak bapak aja gitu. Kan bapak kan bisa megang ATM, kalau emang suruh ngambil kan bisa istrinya yang ngambil. Kenapa harus sama orang? Jadi ATM-nya yang pegang bener Slamet bukan Dewi ya? Bukan Dewi, bukan. Oh gitu. Ya, terus jawaban bapak apa pas bilang kayak gitu? Udah nggak apa-apa, dia orangnya baik katanya. Dia suka nolongin bapak kok. Siapa lagi kalau bukan dia katanya yang bantu-bantuin bapak. Ya, melihat bapak yang kayak tadi Mbak bilang ya, seperti barang dagangan dipajang terus nanti juga yang terbaru akan show gitu, padahal kondisi bapak masih sakit gitu ya. Melihatnya seperti apa Mbak? Maksudnya melihat dimanfaatkan juga sama Slamet ini?
Ya sebenarnya saya juga jujur aja, mana ada sih anak yang tega membiarkan bapaknya dipajang atau diperjualkan, masih di ekspos juga. Terus bapak ini maksudnya emang barang dagangan yang selama ini untuk dipajang, dijual gitu. Ya tapi ada langkah nggak sih dari Mbak gitu, maksudnya ingin ngambil bapak untuk dirawat di sini kah, atau seperti apa? Mungkin ada langkah-langkah yang ingin dilakukan, kan nggak mungkin kalau ngeliat kayak gitu kan lama-lama nggak tega ya, udah orang tua gitu, apalagi kondisinya nggak sehat sekarang. Sih jujur aja kak, dari kemarin dari awal bapak sakit itu emang saya tuh udah ngomong, Pak ikut sama Isa rawat, mau makan gak makan mendingan sama anak Pak, daripada bapak tuh masih aja lagi sakit tapi tetap aja bapak nyari duit atau berdagang kayak seperti itu. Kalau sama Isa bapak nggak mungkin bapak dagang atau keliling-keliling kayak kemarin bapak sempat keliling-keliling kan, dagang mainan. Saya nggak suka itu. Ya terus bapak nolak ya atau seperti apa mungkin jawaban bapak? Enggak, bapak di sini aja katanya. Udah sama Ibu Dewi yang ngerawat bapak gitu. Saya bilang sama aja, Ibu Dewi sama Isa juga sama aja Pak. Kan lebih enak sama anak sendiri. Sama aja kita mau ibadah kepada bapak, nyari pahalanya Pak. Iya. Terus bapak masih suka nafkahin ini nggak sih, Mbak nih, mungkin sama ibunya Mbak nih, istrinya bapak yang kedua, atau mungkin sama istri-istri lain yang bapak nggak tahu? Enggak, bapak jadi lupa sama anaknya. Bapak juga nggak pernah datang. Dulu bapak sempat datang main ke rumah saya. Bapak sekarang nggak pernah. Nafkahin juga berarti udah nggak pernah sama sekali? Enggak. Tapi kemarin pas dapat rezeki dari Willy Salim, bapak ngasih buat jajan anak-anak saya, emang ngasih dia. Boleh di spill dulu lah mungkin. Ya spillnya nggak banyak sih, 200. Yang namanya buat jajan anak mah seneng aja jajan. Iya, tapi Mbak udah negor Bu Dewi belum sih soal bapak ini kemarin sempat dipajang lah, open nasi, udah negor Bu Dewi belum? Udah, saya udah sering ngomong buat Ibu Dewi, tolong dong Bu, kasihan bapak tuh udah tua, udah nggak bisa untuk nyari uang lagi. Sementara ibu yang masih muda ini ya bantu bapak untuk dagang atau bantu-bantu bapak sementara. Kan dulu juga ibu kan pernah kerja bantu-bantu bapak lah. Sekarang bapak lagi sakit, kenapa jadi bapak yang kerja? Ya, itu ngomong secara langsung atau telepon atau WA? Secara langsung. Saya juga sempet bertengkar ya di rumahnya juga sempet. Dia banting pintu, dia pernah bentak-bentak saya, dia pernah katanya saya mau memisahkan bapak dari dia. Saya bukannya memisahkan bapak sama ibu, cuma saya sementara saya ingin merawat bapak saya. Apa saya salah mau merawat bapak saya? Itu cuma sementara, seminggu kek 2 minggu. Kasih kesempatan saya untuk di rumah, untuk beribadah sama bapak. Apa salahnya Bu? Dia bilang, lah sama aja misahin saya. Isa mah kalau depan saya iya sopan manggilnya ibu-ibu, tapi hatinya mah busuk katanya gitu. Gitu. Akhirnya waktu itu terjadi konflik kayak perdebatan di situ ya. Iya. Terus setelah itu bisa pulang. Pulang. Tapi saya masih menghargai, menghormati sebagai dia istri bapak atau dia ibu sambung saya masih menghargai. Cuma saya yang nggak suka dengan yang ikut sama bapak atau yang dipercaya sama bapak. Saya mohon banget, bapak jangan diekspos lagi. Bapak kasihan, bapak tuh butuh istirahat. Bapak tuh udah sakit. Biarin bapak sehat dulu. Oh iya, oke. Kalau ibu dari istri bapak keberapa? Dari istri kedua. Kedua ya. Iya, kalau semuanya yang Mbak tahu, Bapak ada berapa? Bapak punya istri 10, cuma yang saya tahu itu 6. Yang pertama Ibu EM almarhum, dia mempunyai anak 4. Anaknya itu mau disebutin namanya? Iya, boleh. Ananang, Asole, Teh Lia, Teh Yanti, itu anak-anaknya dari almarhum Ma EM. Nah, keduanya istrinya namanya Tasira, ibu saya. Ibu saya mempunyai anak 2, yaitu saya sendiri Aisyah, dan saya punya adik namanya Halimah. Nah, yang ketiga yang saya ingat namanya Bu siapa?
Ibu siapa? Iya, tersikat gak ini? Enggak, udah lanjut aja. Ibu ini yang ibu tadi dari situ siapa saya lupa. Ini mah ke 10. Bukan ini yang tadi ada yang datang ke RCTI siapa? Oh, ini siapa namanya? Saria. Iya, Saria emang ketiga. Saria yang ketiga. Oh, menurut tadi soalnya bilangnya ke-5 kalau yang itu. Saria yang ketiga. Oh, Saria yang ketiga. Heeh. Oh, kalau yang keempat Lisa. Benar atau bukan? Bu Sri. Yang, Bu Sri. yang kelima Bu Sri. Heeh. Kalau yang keenam Ini enggak di ini dulu kan? Yang keenam ya Dewi. oh, bukannya Dewi ke-10 katanya. Iya cuma itu yang semata aku, yang kelihatan aku gitu. Kan Bapak nggak jelasin juga kan yang A B C-nya itu. Kalau Lisa, Ibu kenal juga istri Kenal. berapa Lisa? Nih, pokoknya yang Syariah itu yang ketiga, yang keempat Bu Sri, yang kelima itu Bu Lisa, keenam yaitu Dewi. Dewi. Oh, berarti yang ke 7, 8, 9 itu Nggak tahu. nggak dikenal. Oh, berarti selama ini Ibu juga nggak pernah tahu istri yang 4 orang itu nggak tahu ya? Tapi saya tahu satu lagi namanya Bu Ratna. Kenapa? Boleh diulangi? Ulang dari mana? Iya, nah berarti yang kan Ibu tahu Matiin Bang. Ibu kan tahu cuma 6. Matiin. Kalau Mbak Isa tahu kan berarti totalnya 6 ya. Maksudnya berarti yang 7 yang saya tahu. sama siapa terakhir? Bu Ratna. Bu Ratna. Mm-mm. Bu Ratna itu berarti sebelum Bu Dewi. Iya, sebelum Bu Dewi. Oh, berarti yang ketiga orang itu nggak pernah dikenal dan nggak pernah tahu gitu. Iya, heeh. Oh gitu. Cuman yang bilang kalau semua totalnya ada 10 itu Bapak. Bapak. Oh, gitu ya. Iya, iya. Kalau terakhir nafkahin masih ingat nggak sih kapan Pak? Udah lama banget Pak. Udah lama banget lah dari zamannya pas aku nikah, Bapak jadi artis itu. Bapak sebenarnya itu emang jauh sama anak, cuma yang sering ngebantu saya ketemu sama bapak saya itu ya Bu Sri. Bu Sri itu yang sering main ke rumah saya, nemenin saya atau ada acara kemana saya selalu diajak sama Bu Sri ini. Bu Sri berarti yang tadi yang Keempat. Iya. Bang, jangan ada suara ya Bang. Oke, kalau istri yang pramugari kan Bapak dulu sebut bilang katanya punya istri pramugari, benar nggak sih? Kalau pramugari itu yang dimaksud itu ya Bu Sri. Kalau kata saya itu cuma bilangnya ada ya ada, tapi sebenarnya Bu Sri. Tapi Bu Sri itu benar pramugari? Bukan. Oh, bukan. Bukan. Cuman jadi Bapak bisa dibilang nggak jujur ya waktu itu ya? Iya. Itu apa? Mungkin. Iya, itu mungkin hanya settingan atau gimana ya. Biarin Bapak ada namanya, terus yang namanya pramugari itu ya Bu Sri, setahu aku. Sri Rahayu ya berarti ya? Iya, benar, iya. Oh iya. Tapi kalau Bu Sri ini pekerjaannya sebenarnya apa? Dulu dia perawat. Oh, perawat. Cuma dia bikin gimmick dia pramugari. Iya, Tapi benar. nggak pernah tampil di media juga gitu ya? Enggak. Cuman dibilangnya aja nih saya punya. Pramugari. Ya, harapan Ibu nih ke depannya pengen datangin lagi nggak sih untuk ke rumahnya Bapak gitu? Ya saya sih harapan saya sih pengennya ketemu lagi sama Bapak gitu. Gimana kita ngomong seorang anak sama ayah kayak gimana sih Kak? Pengennya tuh saling tukar pikiran. Pak udah istirahat ya, Bapak tuh nurut istirahat gitu. Udah nggak perlu kita harus nyari job atau terima dagang-dagangan dulu. Istirahat udah, pulihkan dulu dia biarin dia sehat lagi. Ya kalau Mbak kesana nanti pengennya sama Ibu atau sendiri aja? Ibu masih pengen ini nggak sih? Maksudnya ketemu Bapak juga gitu? Enggak, kalau ibu saya mah udah nggak mau lagi, enggak. Oh, takut ikut campur atau seperti apa gitu? Emang Bapak dari dulu nggak usah lah ikut-ikutan Bapak, udah biarin. Emang Bapak lu sayang sama lu, Bapak lu aja nggak peduli sama lu, dia itu pedulinya sama perempuan-perempuan. Nggak usah lu ikut-ikutan sama Bapak lu. Saya aja sebenarnya ngomong di media ini nggak dibolehin sama ibu saya. Cuma saya pengen
ngomong, mengungkapkan perasaan isi saya, isi hati saya pengen ngomong. Sebagai anak itu semua orang pada menyerang saya atau menanyakan di mana sih anaknya ini, selamanya anak ini kemana sih, kok bapaknya dagang atau sampai panas-panasan, kok didiamin atau dibiarkan. Saya pengen ngomong tapi saya nggak dibolehin sama bapak saya.